Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan tema beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan subtema beriman kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yang pertama, mampu mengemukakan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, mampu memilih benda hidup dan benda mati sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mampu menampilkan hasil pengamatan sederhana terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar sekolah sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi tentang makna iman kepada Allah dan perbedaan benda hidup dan benda mati sebagai upaya mengenal Allah. Anak-anak Ibu semuanya, beriman kepada Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta alam semesta beserta isinya seperti langit, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Apa yang ada di langit maupun di bumi. Nah, bagaimana kita akan mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui yang pertama, terjadinya alam semesta. Yang kedua, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada Asmaul Husna. Nah, anak-anak Ibu semuanya, cara mengenal Allah dengan alam semesta yaitu dengan mengamati alam lingkungan sekitar kita, seperti adanya tumbuh-tumbuhan, adanya manusia, adanya hewan, adanya siang dan malam, adanya laut, adanya hujan. Nah, semuanya itu merupakan buktinya adanya Allah. Seperti manusia, seperti adanya ibu, seperti adanya orang tua kalian, kakak-kakak kalian di rumah, juga merupakan bukti adanya Allah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang mempunyai keunikan karena sejak manusia pertama kali diciptakan sampai sekarang sudah sangat banyak jumlahnya, tetapi tidak ada yang benar-benar memiliki kesamaan maupun kemiripan. Hal itu membuktikan bahwa semua kejadian manusia ini sudah ada yang mengaturnya, ada yang mengarahkannya oleh satu kekuatan yang maha tinggi, yaitu Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ibu yang soleh-solehah, nah, cara yang kedua kita mengenal Allah yaitu dengan melalui dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Kalian tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa ayat yang mengenalkan pada kita bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya pencipta. Contohnya ayat Al-Quran yang mengenal kepada kita bahwa Allah adalah satu-satunya itu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. yang artinya itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia.
Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan yang indah, di mana jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya 3 saja belajar, yaitu Al-Basir yang artinya maha melihat. Yang kedua Al-Adlu yang artinya yang maha adil. Yang ketiga yang Al-Azim yang artinya yang maha agung. Nah, memahami sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna, kita akan mengetahui bahwa Allah itu memang benar-benar ada. Allah sebagai Al-Basir, Allah sebagai Al-Adlu, Allah sebagai Al-Azim, di mana Al-Basir artinya maha melihat. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Allah mempunyai sifat Al-Adlu, artinya maha adil. Allah selalu menempatkan kita, semua manusia itu sama, tidak memandang suku, tidak memandang golongan, tidak memandang kekayaan. Allah hanya memandang kita dari kemuliaan seseorang hambanya hanya karena ketakwaan seseorang. Nah, anak-anak ibu semuanya memahami makna iman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami makna iman kepada Allah, yaitu dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, melakukan perbuatan terpuji dalam keseharian kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.